Salam dan bahagia. Bapak dan Ibu guru, perkenalkan saya Clara Arinta, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Bengkayang. Saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Beberapa hal yang saya percaya tentang murid sebelum mempelajari modul 1.1. Yang pertama, murid harus mencapai ketuntasan minimal dalam setiap pembelajaran. Selama ini, kebanyakan dari guru hanya melihat dan menilai kecerdasan anak dari nilai pengetahuan saja. Setiap mata pelajaran memiliki kriteria ketuntasan minimal atau KKM yang harus anak capai. Jika anak tidak dapat mencapai KKM tersebut, anak dinyatakan belum berhasil. Padahal, bisa saja seorang anak itu piawai dalam bidang lain. Yang kedua, guru adalah sumber pengetahuan. Beberapa guru menganut cara mengajar yang berbeda, namun kebanyakan menggunakan metode ceramah, sehingga kurang terciptanya kondisi kelas yang komunikatif. Belum lagi, jika memberikan tugas, terkadang ada guru yang menginginkan anak mengerjakan soal dengan cara yang sama persis seperti yang diajarkan di kelas. Padahal itu berarti mematahkan kreativitas siswa dalam menemukan jawaban dan memecahkan masalah. Yang ketiga, guru hanya mengejar target. Anak yang tidak mampu menyesuaikan dengan kemajuan anak lain diabaikan karena banyak materi yang harus diselesaikan dan sudah ada anak yang bisa. Berarti guru sudah berhasil mengajar. Kalau ada yang tidak berhasil atau tidak bisa, berarti itu adalah kesalahan anak. Yang keempat, pelajaran sains menjadi tolak ukur. Beberapa guru beranggapan bahwa anak yang pintar hanya anak yang pandai dalam pelajaran sains. Pelajaran olahraga atau seni tidak begitu penting, sehingga bakat anak tidak terlalu menjadi perhatian di dalam kelas. Terdapat perubahan pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini. Yang pertama, setiap anak itu unik. Ketidakmampuan seorang anak dalam pelajaran sains bukanlah pertanda anak itu tidak cerdas. Setiap anak punya bakat, minat, dan kecerdasan yang dimilikinya. Bukan karena ikan tidak pandai memanjat, maka ia dikatakan tidak pintar, namun memang pohon dan hutan bukanlah alamnya. Yang kedua, guru adalah penuntun anak. Anak-anak yang unik tentunya tidak dapat diperlakukan dengan biasa-biasa saja. Sudah seharusnya guru menjadi agen yang membantu mereka dalam menebalkan garis-garis samar pada laku anak yang baik. Kita tidak bisa memaksa anak bertumbuh sesuai dengan keinginan dan target kita. Yang bisa kita lakukan adalah membantu mereka, memberikan apa yang mereka butuhkan untuk dapat bertumbuh sesuai dengan kodratnya. Ketiga, guru adalah inspirasi. Pengetahuan saat ini dengan mudah diunduh dari mana saja. Pengetahuan tidak lagi satu-satunya berasal dari guru. Namun, teladan yang dimiliki oleh guru sejati hampir selalu menjadi cita-cita yang ingin anak miliki. Apa yang kita tunjukkan akan mudah diingat, ditiru, dan menjadi idaman anak-anak. Maka, menunjukkan hal-hal dan teladan yang baik adalah yang terpenting untuk dapat dilakukan oleh guru. Misalnya, kalau kita ingin anak disiplin, guru sebaiknya menunjukkan kedisiplinan itu kepada mereka. Yang keempat, guru haruslah merubah cara mengajar. Untuk menyesuaikan kemajuan zaman, guru harus mengubah cara lama dalam mengajar dengan cara baru yang disesuaikan dengan kebutuhan abad ke-21 ini, di mana kebutuhan itu adalah anak harus bisa berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan berkolaborasi. Beberapa hal yang dapat saya terapkan agar di kelas saya dapat mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, memperhatikan kebutuhan setiap anak dengan mengenali kemampuan dan kekurangan pada anak. Membantu anak untuk mengenali dirinya, sehingga dapat memaksimalkan kemampuan yang dimilikinya atau bahkan menambahkan sesuatu yang menjadi kekurangannya. Dengan mengenali mereka dengan baik, tentunya saya sebagai guru dapat memberikan pupuk yang tepat sehingga mereka bisa berhasil bersama walaupun berbeda satu dengan yang lainnya. Yang kedua, memberikan pelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman murid. Kodrat alam anak menurut Ki Hajar Dewantara adalah bermain. Melalui permainan daerah contohnya, kita dapat menanamkan nilai-nilai yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara sekaligus menjaga keberagaman budaya yang kita miliki. Begitu pula dengan kodrat zaman. Tidak akan sama zaman saat kita bersekolah dulu dengan zaman sekarang.
Maka dari itu, guru harus senantiasa dapat menerima perubahan dan melaksanakan perubahan untuk mendukung kita tumbuh bersama anak-anak didik kita. Demikian refleksi saya dari pengetahuan dan pengalaman baru yang saya pelajari di modul 1.1 ini. Semoga refleksi saya dapat menginspirasi Bapak dan Ibu guru sekalian. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Salam dan bahagia, Bapak Ibu guru hebat.